Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat yang ke-32 sampai yang ke-35. Judul renungan kita pada hari ini adalah inspirasi untuk berbagi. Seorang teman bersama istri dan anaknya terlihat sibuk mengandungkan beberapa plastik berisi beras dan sayuran di tembok depan rumahnya. Siapapun yang sedang lewat dan membutuhkan dapat mengambilnya secara gratis. Menariknya, tindakan sederhana yang mereka lakukan ini menginspirasi seorang sesepuh kampung. Lalu melakukan hal yang sama. Mereka melakukan ini dengan tujuan yang sama, yaitu meringankan beban sesama pada masa sukar. Ketika ada niat untuk berbagi, sebenarnya ada banyak cara untuk mewujudkannya. Seorang belajar dapat berbagi ilmu dengan membantu mengajari teman-temannya yang tertinggal dalam pelajaran di sekolah. Seorang pekerja dapat berbagi ilmu untuk rekan kerja lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagi para hamba Tuhan, kesediaan berbagi berkat juga dapat melengkapi dukungan doa atau nasihat yang dibutuhkan oleh jemaat. Tentu saja tidak perlu menunggu kaya untuk mendapat berbagi. Namun menurut janji firman-Nya hari ini, kita mengerti bahwa orang yang berbagi akan mengalami kebahagiaan. Tindakan berbagi yang konsisten dilakukan juga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tidak percaya? Coba tanya orang-orang yang suka berbagi. Biasanya mereka terinspirasi oleh tindakan berbagi dari orang lain. Apa yang selama ini mungkin menghambat kita untuk berbagi? Segeralah singkirkan penghambat itu dan mulai belajar berbagi dengan apa yang kita miliki. Tak harus berupa uang, juga tak harus menunggu kita berlimpah materi. Selamat berbagi dan menginspirasi. Jika kebaikan dapat menginspirasi orang lain, mengapa tidak kita lakukan dengan antusias? Oke, hari ini kita akan belajar 8 pelajaran rohani yang membuat Anda menjadi orang Kristen yang lebih baik. Dan 8 pelajaran rohani itu apa saja? Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Oke, kita sebelumnya membaca terlebih dahulu Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 32 sampai 35. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Aku sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, mari kita baca ayat 32 dan berfokus pada tulisan yang berwarna merah. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kita fokus pada dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari kalimat sederhana ini? Jadi kalau kita melihat ayat sebelumnya, persis ayat sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Paulus itu membimbing para penatua di Efesus selama 3 tahun. Jadi konteksnya daripada Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ini itu berbicara tentang Paulus yang mengucapkan kata-kata perpisahan pada para penatua di Efesus. Nah, Paulus sudah membimbing selama 3 tahun. Nah, sudah waktunya bagi Paulus ke Yerusalem. Jadi, menuntut para penatua ini kehilangan suatu figur yang selama ini membimbing mereka. Tapi Paulus ngomong jangan khawatir. Sesungguhnya yang menjadi dasar kekuatan daripada orang-orang di Yerusalem, di Efesus, itu bukan Paulus, tetapi Tuhan. Itu sebabnya Paulus ngomong, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 31 ya, kita jaga ya. Kita baca. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang dan malam, dan tiada berhenti-hentinya
Jadi continuous terus, ya toh. Gak ada waktu stop, gak ada istirahat. 3 years menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kenapa kok ditambahi mencucurkan air mata? Karena dengan kesungguhan. Karena tidak ada orang itu menasihati sampai keluar cucuran air mata kalau tidak dengan sungguh-sungguh hati, tidak ada. Ya. Kalau misalkan untuk air mata buaya ya buat apa juga, nggak ada untungnya bagi yang menasihati. Tapi fakta menasihati seseorang, terus mencucurkan air mata itu dengan kesungguhan selama 3 tahun. Lah mungkin orang-orang para penatua di Efesus berpikir, siapa lagi yang memiliki kerinduan seperti ini selain daripada Paulus? Ada satu pribadi yang lebih baik dari Paulus, dan itu pasti. Yaitu apa? Tuhan sendiri. Itulah judul slide ini saya beri judul, Tuhan sebagai landasan kekuatan dalam pelayanan. Bukan suatu figur tertentu yang menjadi landasan kekuatan dalam pelayanan. Karena ada orang-orang tertentu yang ngomong gini ya, oh kalau si A melayani aku semangat. Jangan. Karena ada Tuhan yang menyertai di dalam pelayanan, maka engkau harus semangat. Jadi alasan untuk orang itu semangat, jangan berlandasan pada manusia. Karena manusia suatu saat bisa mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu landasannya seperti itu. Nah, poin kedua dari ayat 32 itu adalah yang berwarna merah lagi. Kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Jadi firman Tuhan ini mampu dan memiliki kuasa. Kuasa dalam hal apa? Kuasa dalam mencegah kita dari ajaran-ajaran sesat yang muncul. Nah ini bisa kita lihat dalam ayat yang ke-30. Ajaran palsu, yang ini ya. Bahkan dari kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi dari para penatua itu sendiri ada kemungkinan muncul pengajar-pengajar sesat. Itulah sebabnya butuh firman Tuhan supaya Anda tidak disesatkan. Minggu lalu kita pernah belajar yang namanya tali sifat, gitu ya. Minggu lalu, 1 minggu lalu persis ya, hari Jumat yang lalu. Kalau Anda belum mendengarkan yang renungan tali sifat, silakan Anda klik di YouTube minggu lalu persis. Itu berbicara tentang tali sifat, yaitu tali pengukur. Firman Tuhan ini adalah tali pengukur yang menjadi landasan apakah hidup kita itu lurus atau miring. Nah, diukurnya itu dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Nah, selain daripada mencegah kita dari ajaran sesat, firman Tuhan berkuasa apa? Nah ini ya, ayat 28 berkata demikian. Ini 2 ayat sebelum daripada ayat 30 ngomong ini. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Saudara, bagaimana mungkin seseorang bisa menjaga dirinya? Firman Tuhan berkata dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda menjaga diri? Dengan firman Tuhan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk apa? Menggembalakan jemaat Allah. Saudara, bagaimana mungkin seseorang bisa menggembalakan jemaat Allah? Kalau kehidupan pribadinya dan kehidupan ajarannya tidak dijaga oleh firman Tuhan. Tidak mungkin. Itulah sebabnya kenapa poin kedua di sini adalah firman Tuhan memiliki kuasa untuk menjaga kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain, serta menjaga ajaran-ajaran yang keluar daripada para penatua itu. Sekarang poin ketiga dari ayat yang ke-32, yaitu menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Maksudnya apa? Setiap penatua masing-masing pasti memiliki tanggung jawab untuk mengembalakan para jemaat. Entah dikasih jemaat besar atau kecil, itu tanggung jawabmu. Sama seperti dikasih orang talenta 1 atau 2 atau 5 talenta, itu adalah tanggung jawabmu. Kamu jangan memusingkan berapa jumlah jemaatnya, tapi tanggung jawab untuk mengurus daripada jemaat itu. Itu adalah yang paling utama. Oke? Masing-masing penatua harus bertanggung jawab terhadap talenta yang sudah Tuhan beri kepada mereka.
Kalau satu ya satu, kalau dua ya dua, kalau lima ya lima. Tidak pernah Tuhan menuntut kepada yang dua, kamu nggak seperti yang punya 5 talenta sih, nggak pernah. Oleh karena itu harus bertanggung jawab sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan beri. Yang berikutnya, memilih orang-orang yang tepat untuk memperluas pekerjaan Tuhan adalah hal yang luar biasa yang harus dilakukan supaya kerajaan Allah semakin berkembang. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, Paulus ini kan pergi ke Yerusalem. Lah, kalau tidak ada penatua-penatua yang ngurus daripada jemaat, maka yang terjadi adalah apa? Orang-orang percaya yang kepada Tuhan yang ada di Efesus pasti akan terbengkalai. Jadi menciptakan para pemimpin yang mampu mengembalakan daripada para jemaat, itu adalah hal yang paling penting untuk memperlebar kerajaan surga. Ini pelajarannya penting sekali ini ya. Nah, sekarang ayat 33. Dikatakan gini, emas atau perak atau emas ya, atau pakaian tidak pernah aku inginin dari siapapun. Nah, ini kaitannya sama motivasi dalam pelayanan. Ada orang yang motivasi pelayanannya adalah mendapat koneksi atau uang sebagai prioritas utama. Nah, ciri-ciri orang ini adalah, dulu waktu zaman belum ada corona ya, kan boleh offline. Nah, kalau misalkan diundang seorang pembicara, diundang menghadiri suatu persekutuan, kalau misalnya tanya, berapa jumlahnya? 10 orang, malas, gitu ya tau. Berapa jumlah orangnya? 500, kau mau, gitu ya. Perusahaan dari mana? Perusahaan X yang paling terkenal di Indonesia misalkan. Wah, itu mau. Tapi kalau misalkan perusahaan kecil nggak mau. Nah, ini melayani karena uang. Repot ini. Terus atau mau menjadi populer di tengah masyarakat dengan cara mencari sensasi yang nggak biasa. Yang heboh, bahkan terkadang kontroversial. Contoh dulu ada orang yang menelurkan ajaran tertawa dalam roh. Sudah lama ya, tahun 90-an ya. Tahun 94 kalau nggak salah itu. Kemudian ada beberapa orang yang menelurkan tentang ajaran yang aneh-aneh. Doa bagi orang mati, misalkan. Orang mati, apa di doa no? Kan seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian ada yang aneh-aneh lagi, yaitu kayak the law of attraction. Nah, ini memang bukan orang Kristen, tapi mengutip ajaran Alkitab, terus mengartikannya secara berbeda untuk mendukung ajaran the law of attraction. Kalau Anda senang membaca buku, itu adalah karangan The Secret, gitu ya. Buku The Secret maksudnya. Nah, kemudian mengartikannya secara berbeda ya. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian ada beberapa orang yang berusaha membangkitkan orang karena pemimpinnya sudah meninggal. Pokoknya aneh-aneh lah. Pokoknya aneh-aneh. Intinya, apa motivasi kita dalam melayani Tuhan? Ada banyak keanehan di luar sana, dan saudara tidak perlu bingung dengan keanehan-keanehan seperti itu. Yang perlu kita nilai adalah, apakah keanehan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Mostly daripada mereka tidak sih. Tidak. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Jadi yang paling penting di sini adalah, ketika kita melayani Tuhan, hati kita itu tertuju untuk memuliakan diri atau memuliakan Tuhan. Oke. Berikutnya, pelayanan bekerja. Nah, ini kita tahu bahwa Paulus itu adalah orang yang pelayani dan orang yang bekerja. Jadi tujuannya Paulus tidak mau ngerepotkan orang lain. Paulus selain pelayanan, dia juga bekerja. Buktinya apa? Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan demikian. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka itu siapa? Priscilla, Aquila, dan Paulus. Dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama apa? Tukang kemah.
Jadi, Paulus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jualan kemah, membuat kemah. Jadi, Paulus tidak mau merepotkan orang lain ya. Nah, ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Ini penting. Ayat 35 ini juga ada 3 poin, sama seperti ayat yang ke-32. Itu juga ada 3 poin. Ya. Poin pertama daripada ayat 35 ini adalah kekristenan itu adalah kehidupan yang memberikan teladan. Kehidupan Kristen itu adalah kehidupan seperti dalam akuarium. Setiap orang dapat melihatnya. Dan harus jadi teladan bagi orang yang melihatnya. Jangan sampai jadi batu sandungan bagi orang yang melihatnya. Repot ini. Karena kalau jadi batu sandungan, maka orang-orang yang mungkin asalnya tertarik menjadi orang Kristen, mengurungkan niatnya gara-gara lihat tingkah lakumu. Nah, itu sih repot. Maka keteladanan di dalam kehidupan Kristen, itu adalah hal yang penting. Banyak orang gagal dalam hal ini. Bukan berarti harus tak pernah gagal. Daud pun pernah gagal dalam hal ini. Abraham pun pernah gagal karena dia berbohong waktu itu di Mesir. Ya, di Mesir. Waktu ngomong Sarah dan lain sebagainya itu ya. Ngomong Sarah adalah saudaranya. Karena takut kalau ngambil istrinya nyawanya diambil, dibunuh sama Raja Mesir. Nah, setiap orang dalam tokoh Alkitab pun memang ada cacat celah. Tetapi itu tidak menghalangi mereka kemudian untuk tetap menjadi teladan bagi orang lain. Hal yang kedua adalah peduli terhadap kaum lemah. Perhatikan kata-kata yang berwarna merah, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang yang lemah. Jadi Paulus tadi kan ayat sebelumnya menekankan bekerja. Tujuannya apa? Bekerja itu. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu saja sudah cukup sebenarnya untuk tidak ngerepoti orang lain. Tetapi Paulus ini pengen berbuat lebih. Tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhannya dia maksudnya. Tapi juga orang yang lebih lemah daripada dia. Dan ini peduli terhadap kaum marginal dan kaum yang terpinggirkan, serta membantu mereka adalah kerinduan Paulus. Apalagi kekuatan kita digunakan untuk menolong orang yang membutuhkan. Ini penting. Saudara pasti punya kelebihan. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang tidak punya kelebihan. Pasti ada. Tetapi sebaliknya juga berlaku. Tidak ada satupun orang di dunia ini tidak memiliki kekurangan. Pasti ada. Ya toh? Nah, kelebihannya seseorang bisa menjadi jawaban bagi kekurangannya orang lain. Itulah yang kehidupan yang saling membantu. Berbagi dengan orang lain. Poin ketiga dari ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini malah perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, perkataan siapa yang paling saudara ingat saat ini? Seringkali ada quotes-quotes menarik ya dari orang-orang tokoh-tokoh yang luar biasa. Itu tidak salah sih, oke-oke saja. Tetapi jangan lupa perkataan Yesus. Jangan lupa perkataan Yesus. Gitu ya. Apakah perkataan Yesus yang saudara ingat? Gitu ya. Siapakah teladan dalam hidupmu? Yesuskah? Atau orang lain? Jika ditanya, siapa tokoh idola Anda? Siapa yang Anda mau jawab? Kalau saya tanya, saya mengidolakan Yesus karena apa? Karena dia adalah Allah yang luar biasa memiliki kepedulian kepada manusia yang tidak memiliki kelayakan apapun untuk ditebus dosanya. Tapi fakta itu tidak menghentikan kasih Allah kepada manusia. Roma 5 ayat 8 ya, mengatakan bahwa Allah itu mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Bukan ketika manusia sudah meninggalkan dosa loh. Tapi ketika manusia berdosa, itu Allah menunjukkan kasih-Nya. Saudara, ini luar biasa sekali. Allah yang rela mati, menjadi manusia dan mati, disalib untuk menebus daripada dosa-dosa manusia yang tidak harus
Allah itu tidak memiliki kewajiban untuk menebus. Tapi toh faktanya dia menebus. Bukankah itu adalah suatu anugerah yang luar biasa? Itu adalah karya Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus. Saudara harus ingat perkataan Yesus. Saudara jangan ingat perkataan-perkataan quotes-quotes yang menarik saja. Boleh. Tapi jangan sampai perkataan Yesus saudara lupakan. Dan jadikanlah Yesus jadi teladan dalam hidup. Oke, mari kita summary 8 pelajaran penting hari ini ya. 1. Tidak mengandalkan figur satu orang dalam pelayanan. Masih ingat ya tadi ya? Paulus ceritanya mau meninggalkan daripada Efesus ke Yerusalem. Jangan sampai selama ini yang 3 tahun Paulus itu anggapannya jadi pengayom, mentor bagi orang Efesus. Setelah mentor tidak ada, maka jemaat Efesus langsung turun misalkan. Jangan sampai. Jadi poin 1, tidak boleh mengandalkan figur satu orang dalam pelayanan. Poin 2, firman Tuhan itu berkuasa jaga diri kita dan orang lain di sekitar kita. Poin yang ketiga, setiap orang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan beri. Kalau 5 kerjakan 5, kalau 2 kerjakan 2, kalau 1 kerjakan 1. Tidak pernah Tuhan menuntut saling cross, tidak pernah. Dan tidak usah iri-irian. Yang keempat, motivasi pelayanan harus tulus di hadapan Tuhan. Jangan sampai motivasinya uang, perak dan emas tidak aku cari. Tapi banyak orang mau pelayanan, syaratnya ada perak dan emas. Itu repot. Bekerja tidak menghalangi kita untuk melayani. Sampai saat ini pun saya sedang bekerja juga. Tapi itu tidak menghentikan saya untuk melayani di dalam siaran YouTube ini. Jadi bekerja tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Poin yang ke berapa nih? 6. Hidup sebagai Kristen adalah jadi teladan bagi sesama. Seperti Paulus tadi ya, memberikan teladan ini penting. Jadi ada contoh nyata, figur nyata yang dapat kita lihat dan dapat kita tiru. Yang ketujuh, peduli terhadap kaum yang lemah. Orang-orang yang membutuhkan. Poin yang ke-8, ingat perkataan Yesus selalu. Jangan cuma ingat quotes-quotesnya orang lain, orang terkenal, tapi ingatlah perkataan Yesus selalu. Nah saudara, dengan 8 poin penting pelajaran hari ini, kiranya bisa membuat kita menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik. Seperti judul renungan ini ya. 8 pelajaran rohani yang membuat Anda menjadi orang Kristen yang lebih baik. Summary-nya seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.